everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menunjukkan kesuksesan Suwon Hyundai EC Hillstatte mendekati puncak sekaligus menjauhkan jarak dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Hyundai Hillstatte menambah pundi-pundi poin mereka setelah berjuang dengan susah payah dalam laga putaran 4 Liga Voli Korea hari ini, Rabu, 8 Januari 2025. Bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Gimcheon Indoor Gymnasium, Gimcheon, Korea Selatan, tim juara bertahan itu mendapat perlawanan alot. Tim asuhan Kang Sung Hyung tersebut harus menjalani laga dramatis 5 set lamanya. Luput di 2 set pertama tak membuat skuad Hyundai Hillstatte gampang menyerah hingga memperpanjang napas dan comeback dengan skor 3-2. Berkat kemenangan tersebut, Hyundai Hillstatte berhak mendapatkan tambahan 2 poin dalam klasemen. Hi-Pass harus puas tertahan di peringkat 6 klasemen. Kekalahan hari ini memaksa mereka hanya bertambah 1 poin dan kini mengantongi 16 poin. Bagi Hillstatte, raihan positif ini sekaligus mendekatkan jarak kepada sang pemuncak klasemen Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders yang cuma unggul 1 angka 44 poin. Catatan menang kalah Hyundai Hillstatte juga bertambah baik, dengan 14 kemenangan dan 5 kekalahan dari total 19 laga yang sudah dijalani. Jumlah kemenangan akan menentukan peringkat apabila kedua tim memiliki jumlah poin yang sama di klasemen Liga Voli Korea. Hasil tersebut menjadi obat luka kekalahan yang belum lama dialami Lee Da-hyeon dan kawan-kawan. Pada laga terakhir putaran 3, Hyundai Hillstatte sempat dikejutkan Gwangju I Pepper Savings Band dengan kekalahan menyesakan 2-3. Sementara itu, kemenangan hari ini membawa Hyundai Hillstatte menjauhkan jarak dari kejaran Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menempati di peringkat 3 dengan 34 poin. Red Sparks belum bertanding di putaran keempat. Red Sparks masih berpotensi mendekat ke peringkat 2 jika berhasil memenangi laga yang akan berlangsung pada Jumat, 10 Januari 2025. Namun, skuad berjuluk Red Force itu mesti waspada sebab mereka akan menghadapi GS Chalte Seoul Kicks. Tim juru kunci itu membawa moral tinggi setelah memetik kemenangan atas pemuncak klasemen yaitu Pink Speeders. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan memulai putaran keempat Liga Voli Korea dengan menghadapi GS Chaltes pada Jumat. Pertandingan pertama putaran keempat ini akan berlangsung di Jangchung Arena, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya harus tetap fokus meskipun lebih diunggulkan. Pertandingan melawan GS Chaltes menjadi laga yang wajib dimenangkan oleh Red Sparks, karena tim lawan saat ini menempati posisi terbawah di klasemen Liga Voli Korea Divisi Putri musim ini. Dari 19 pertandingan yang dijalani, GS Chaltes hanya mengemas 8 poin. Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi Red Sparks untuk menjaga jarak dengan IBK Altos. Di sisi lain, Red Sparks berhasil meraih 3 poin, mereka dapat memperpanjang persaingan di papan atas. Sebelumnya, Pink Speeders, yang saat ini berada di puncak klasemen, baru saja kalah 2-3 dari GS Chaltes. Sementara Hyundai Hillstatte juga tumbang 2-3 dari I Peppers pada laga terakhir putaran ketiga. Namun, meski lebih diunggulkan, Red Sparks tidak bisa meremehkan GS Chaltes begitu saja. Giselle Silva dan rekan-rekannya baru saja mendapat kepercayaan diri setelah mengalahkan Pink Speeders. Silva, yang mencetak 51 poin dalam pertandingan tersebut, menjadi ancaman serius bagi Red Sparks. Dalam pertandingan ini, duo bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit, akan diuji untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Megawati akan diandalkan untuk menyerang, sementara Vanja Bukilit perlu siap jika Megatron, julukan Megawati, mengalami kebuntuan. Namun, Red Sparks harus berhati-hati agar tidak membuang peluang terlalu banyak, karena hal itu bisa membuka celah bagi GS Chaltes untuk menyerang balik. Megawati Hangestri akan bermain saat laga Red Sparks pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Laga melawan GS Chaltes menjadi pembuka dalam putaran keempat bagi Red Sparks. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, sebab kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menempati posisi terbaik dalam klasemen.
GS Charlton masih merangkak dari posisi bawah klasmen sementara, dengan perolehan 6 poin. Sementara itu, bagi Red Sparks yang sedang menduduki posisi 3 dalam klasmen, ingin memperkecil jarak dengan Hyundai Hillstatter. Posisi 3 masih dirasa belum memuaskan sama sekali bagi Megawati dan kawan-kawan. Haus kemenangan terus menjera Red Sparks. Laga kali ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain baru Red Sparks dan GS Charlton yang akan memulai debutnya pada 10 Januari. Pemain terbaru dari GS Charlton berkewarganegaraan Vietnam, yang baru saja didatangkan dan akan siap membela GS Charlton dalam perebutan klasmen sementara Liga Voli Korea Selatan. Tran Thi Bich Tui siap menggantikan Stefanie Weiler yang cedera. Sementara itu, Marta Matejko pemain baru yang siap membela Red Sparks berpaspor Polandia, menggantikan Tutsu Burcu yang sedang cedera. GS Charlton juga perlu diwaspadai, sebab ada pemainnya yang baru kembali dari cedera. Lee So yang dulunya membela Red Sparks, sekarang berganti seragam membela GS Charlton seusai cedera. Megawati Hangestri dan kawan-kawan siap memanjangkan kemenangan yang sejauh ini menang 8 kali beruntun. Dengan 34 poin yang sudah dikantongi Red Sparks, menempatkan Red Sparks di posisi ketiga klasmen. Saya merasa jika ada sesuatu yang berubah di tim kami, itu adalah komunikasi tim. Kami banyak berbicara selama latihan, setelah latihan, dan selama pertandingan, beber Megawati Hangestri. Melalui komunikasi, chemistry tim meningkat, dan saya pikir itu terjadi. Di luar dari hasil pertandingannya. Baru-baru ini, saya merasa chemistry antar pemain benar-benar meningkat, tambahnya. Peningkatan performa tim Red Sparks saat ini perlu diakui, sebab Megawati dan kawan-kawan menunjukkan performa baiknya pada Liga Voli Korea Selatan. Di sisi lain, tim bola voli putri, Incheon Heungkuk Live Pink Speeder sedang berada dalam krisis setelah mengantongi 14 kemenangan beruntun pada awal Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Tim yang dihuni idola Megawati Hangestri Pertiwi, Kim Yeon Koung, itu membuka putaran keempat Liga dengan kalah 2-3 dari GS Charlton Seoul Kicks. Bertandang ke Jangchung Gymnasium, Selasa, 7 Januari 2025, Pink Speeders kalah 2-3. Pada Liga Voli Korea, tim yang mendapat 3 poin jika menang 3-0 atau 3-1, dan 2 poin untuk kemenangan 3-2. Tim yang kalah 2-3 memperoleh 1 poin. Heungkuk Life Insurance, 44 poin, 15 menang, 4 kalah, hanya memperoleh 1 poin pada laga pertama paruh kedua. Akibatnya mereka semakin didekati Suwon Hyundai EC Hillstatter yang berada di posisi kedua, 41 poin, 13 menang, 5 kalah. Karena Hillstatter memainkan 1 pertandingan lebih sedikit, selisih 3 poin tampak semakin menyempit. Pink Speeders yang telah mengumpulkan 34 poin, 12 menang, melalui putaran kedua dan unggul 7 poin atas Hillstatter, 27 poin saat itu, hanya memperoleh 9 poin pada putaran ketiga. Mereka mengakhiri paruh pertama di posisi pertama yang labil. Selisih poin antara Pink Speeders, 43 poin, dan Hillstatter, 41 poin, adalah 2 poin pada akhir paruh pertama. Dengan kekalahan Pink Speeders dari GS Charlton, perebutan posisi teratas di divisi putri menjadi semakin sengit. Pink Speeders mempertahankan keunggulannya pada musim 2020 hingga 2021, yang merupakan musim pertama Kim Yeon Kyung comeback. Tetapi mereka membiarkan GS Charlton bangkit dan menyelesaikan musim reguler di posisi kedua dan kalah dalam kejuaraan. Pada musim 2022 hingga 2023, Pink Speeders memenangkan kejuaraan reguler, tetapi kalah dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dalam babak final. Kiprah Lee So yang saat masih menjadi kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali diungkit salah satu media. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi awal yang baru bagi seorang Lee So yang rela melepaskan jabatan sebagai kapten Red Sparks. Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks dan bergabung dengan Hwaseong IBK Altos. Keputusan tersebut menjadi keputusan yang tidak mudah karena Lee datang ke tim itu dengan kondisi yang kurang prima. Riwayat cedera yang dia dapat ketika masih membela Red Sparks membuatnya belum bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan. Tak ayal,
Tidak sedikit pihak yang menantikan kebangkitan Lee pada paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk membawa IBK Altos melejit. Saat ini, IBK Altos masih kalah saing dari Red Sparks dalam perebutan zona playoff dengan berada di peringkat keempat klasemen. Red Sparks sendiri sedang berada dalam tren apik hingga menuntaskan paruh pertama dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Mereka menjadi tim yang paling ditakuti dengan senjata andalan yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukili. Melihat mantan tim sedang berkibar saat dirinya sendiri kesulitan tentu bukanlah hal yang mudah untuk Lee. Salah satu media Korea Selatan Ohmi News dalam tulisannya kembali mengingatkan para penggemar betapa mengerikannya Lee saat berada di Red Sparks. Dia menjadi pilar penting saat mengantarkan tim besutan Ko Hae-jin itu melaju ke playoff usai menanti selama 7 musim. Tak hanya itu saja, Lee juga menghadirkan trio maut bagi Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana pada musim lalu. Trio ini muncul dan semakin disegani lawan mulai putaran keempat di mana kondisi Lee sudah mencapai titik prima setelah sempat absen di awal musim. So yang berperan aktif sebagai salah satu poros dari formasi segitiga Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana sejak putaran keempat. Faktanya, setelah Lee So yang bergabung dengan sungguh-sungguh, Red Sparks mulai meningkat dengan cepat. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, tak ingin terlalu terobsesi mengejar rekor kemenangan beruntun terpanjang. Paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 meninggalkan catatan yang cukup apik untuk tim Red Sparks yang sempat mengawali kesulitan di awal musim. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang ditakuti para rival-rival mereka dengan performa menawan. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun. Dengan catatan tersebut, tim berjuluk Red Force itu mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang sempat didapat pada 2008 hingga 2009. Garangnya penampilan Red Sparks setidaknya pada akhir tahun kemarin tidak lepas dari peran dua legiun asing, Megawati dan Vanja Bukili. Kolaborasi keduanya kini menjadi yang paling mematikan di pentas Liga Voli Korea musim ini dengan berada di 5 besar top skor sementara. Megawati masih menjadi tulang punggung pendulang poin utama bagi tim besutan Ko Hae-jin tersebut. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah mengemas total 404 poin untuk berada di peringkat ketiga top skor sementara musim ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks semakin berbahaya setelah Bukilit menempel ketat Megawati dengan berada di peringkat keempat. Pevoli asal Serbia itu telah menghadirkan warna baru dalam racikan taktik Ko Hae-jin dengan mengemas 397 angka. Tak ayal, salah satu media Korea Selatan, News 1 KR menyebut baik Megawati dan Bukilit menjadi pemain yang patut dibanggakan Red Sparks. Peran mereka sangat optimal setelah mendapatkan daya dukung yang mumpuni dari para pemain lokal yang memiliki pengalaman segudang. Nama-nama seperti Yeom Hye-seon selaku kapten dan setter, serta duo middle blocker Jung Ho-yang dan Park Eun-jin kian memudahkan tugas mereka. Perjudian pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendatangkan Vanja Bukilit mulai berbuah manis di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebelum Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks menjadi salah satu tim yang disorot atas kebijakan pemilihan pemain asing mereka. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut terlebih dulu memilih pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi untuk dikontrak lagi. Berkat penampilan yang cukup apik pada musim sebelumnya, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinilai masih pantas berada di tim ini. Dengan Megawati mengisi kuota draft Asia, Red Sparks masih memiliki satu spot pemain asing lagi yang akhirnya menjadi milik Vanja Bukili. Dipilihnya pemain asal Serbia tersebut mengundang sorotan mengingat dia sama-sama berposisi sebagai oposite seperti Megawati. Tak ayal, Ko Hae-jin dianggap membuat keputusan yang tidak tepat karena dipandang menghadirkan situasi yang tumpang tindih. Meski awalnya tidak berjalan dengan mulus, pria berusia 44 tahun itu mampu membuktikan bahwa pilihannya mendatangkan Bukilit sudah tepat. Ko memutuskan untuk tetap menempatkan Megawati di posisi naturalnya sebagai penyerang tunggal Red Sparks. Sementara itu, Bukilit harus mengalah, dia digeser untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter pada musim ini. Walau awalnya memang sulit,
Kombinasi antara Megawati dan Bukilit menjadi yang paling mematikan di kancah Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Keduanya sama-sama bertengger di peringkat 5 besar dalam daftar top skor sementara dengan nyaris menghasilkan 1000 poin. Megawati menjadi yang terdepan di mana dia berada di peringkat ketiga dengan sudah mengemas 404 poin.